Halo teman-teman semua, perkenalkan kami dari kelompok 9. Di sini kami akan mempresentasikan tentang permintaan agregat atau agregat demand untuk memenuhi tugas dari Bapak Ahmad Rijani SE titik MEC titik koma DEV. Di sini sebelum kami mempresentasikan tugas kami ingin memperkenalkan diri kami masing-masing. Nama yaitu saya sendiri. Nama saya Novia Francisca dengan NIM 2030 2030 1049. Kenalkan, nama saya Lili Astuti Gulo, NIM 2030 1030 10 19. Perkenalkan, nama saya Mikael Stompo, NIM 2030 1030 1039. Kenalkan, nama saya Yelin Triani, NIM 2030 1030 1009. Kenalkan, nama saya Dayanjelita, NIM BA 18029. Perkenalkan, nama saya Mekaryani, NIM BAA 118119. Baik, di sini saya akan menjelaskan pengertian permintaan agregat. Permintaan agregat adalah salah satu hal terpenting dalam kehidupan ekonomi negara. Ada banyak fungsi permintaan agregat. Salah satunya adalah untuk menghitung pendapatan negara. Tanpa adanya permintaan agregat, maka akan sulit memperkirakan berapa pendapatan masyarakat di suatu tempat. Permintaan agregat atau agregat demand (AD) adalah jumlah barang dan jasa-jasa akhir yang dihasilkan dalam perekonomian yang diminta pada berbagai tingkat harga permintaan agregat. Permintaan agregat adalah total permintaan dalam ekonomi pada tingkat harga yang berbeda. Permintaan agregat juga disebut sebagai pengeluaran total dan juga mewakili total permintaan PDB negara tersebut. Rumus untuk menghitung permintaan agregat yaitu ada AG sama dengan C plus I plus G plus dalam kurung X dikurang M, di mana C adalah pengeluaran konsumen, I adalah penanaman modal, G adalah pengeluaran permintaan, X adalah ekspor, dan M adalah menunjukkan impor. Adapun faktor-faktor permintaan agregat, disposable income atau DI. Disposable income adalah pendapatan yang disisihkan warga suatu negara untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Singkatnya, DI menggambarkan tingkat konsumerisme suatu warga negara. Semakin tinggi DI warga negara, maka makin konsumtif pula warga negara tersebut. Biasanya DI juga sering disebut sebagai faktor C atau consumption. DI merupakan salah satu faktor yang berpengaruh langsung pada permintaan agregat. Jadi, naik turunnya GDP negara juga berpengaruh pada beberapa banyak konsumsi masyarakat atas produk dalam. Di sini saya akan menjelaskan tingkat bunga merupakan faktor tidak langsung yang dapat mempengaruhi besar permintaan agregat dalam suatu negara. Tingkat bunga dapat mempengaruhi berbagai sektor, terutama sektor perbankan dan investasi. Jika tingkat bunga dalam suatu negara tinggi, maka keinginan berspekulasi masyarakat juga akan tinggi. Investasi atau yang dilambang dengan I. Nilai investasi yang diterima suatu negara juga berpengaruh signifikan terhadap naik turunnya permintaan agregat. Jika suatu negara memiliki banyak investor, maka nilai permintaan agregat adalah sebanyak jumlah investasi tersebut. Pengeluaran pemerintah atau yang dilambang dengan G. Layaknya rumah tangga lainnya dalam siklus ekonomi makro RTP, rumah tangga pemerintah juga melakukan siklus pemasukan dan pengeluaran. Terkait dengan pengeluaran, biasanya pemerintah membeli suatu untuk kepentingan pembangunan atau pembayaran infrastrukturnya. Pajak atau yang dilambang dengan T. Meski tidak langsung, faktor pajak sangat mempengaruhi faktor yang telah dijelaskan sebelumnya, yakni faktor G. Jika biaya suatu negara diibaratkan pengeluaran, maka pemasukannya adalah pajak.
Pajak adalah sejumlah kecil uang yang harus dibayarkan warga negara kepada pemerintah sebagai bentuk kontribusi membangun negara. Semakin banyak faktor tax yang didapat negara, maka ceteris paribusnya G juga meningkat sehingga negara semakin maju. Membacakan dari slide 8 sampai dengan slide 10. Yang pertama, nilai tukar uang atau R. Faktor terakhir yang memengaruhi permintaan agregat adalah nilai tukar uang. Meski tidak langsung, nilai tukar uang akan memengaruhi sebesar apa GDP suatu negara. Hal ini artinya akan berkaitan dengan nilai investasi dan ekspor. Apabila kurs rupiah naik stabil, misalnya berdasarkan hukum permintaan, berarti ada banyak orang yang ingin menggunakan rupiah sebagai alat pembayaran. Artinya, ada banyak orang yang ingin menggunakan produk atau jasa dari Indonesia. Kurva permintaan agregat. Kurva permintaan agregat dikenal dengan istilah aggregate demand curve. Ini merupakan kurva yang memberikan penjelasan mengenai koneksi di antara jumlah output agregat yang diminta oleh konsumen dengan tingkat harga. Semua variabel dianggap sudah konstan. Terdapat dua cara yang bisa digunakan untuk melakukan penurunan kurva permintaan ini. Dua cara tersebut ialah menggunakan pendekatan teori jumlah uang dan pendekatan komponen terhadap permintaan itu sendiri. Pendekatan teori berdasarkan jumlah uang. Pendekatan ini menjelaskan bahwa permintaan tersebut akan ditentukan semata-mata dengan besaran jumlah uang yang telah ada. Hal ini juga dimuat dalam teori permintaan maupun penawaran harga barang dan jasa. Pendekatan komponen merupakan penurunan permintaan. Untuk menurunkan kurva juga diperlukan pendekatan tertentu memberikan pengaruh besar bagi penurunan kurva tersebut, misalnya investasi, konsumsi, pengeluaran dari permintaan harga ekspor. Pendekatan teori besaran jumlah uang. Pendekatan ini menjelaskan bahwa permintaan tersebut akan ditentukan semata-mata dengan besaran jumlah uang yang telah ada. Hal ini juga sudah dimuat di dalam teori permintaan maupun penawaran barang dan jasa. Pendekatan komponen penurunan permintaan. Untuk menurunkan kurva, juga diperlukan pendekatan komponen tertentu yang memberikan pengaruh besar bagi penurunan kurva tersebut. Misalnya investasi, konsumsi, pengeluaran dari pemerintahan, hingga ekspor. Menurunkan kurva permintaan agregat. Di dalam menentukan permintaan agregatif, setidaknya diperlukan pengetahuan mendetail tentang uang apa saja yang memberikan pengaruh terhadap jumlah permintaan tersebut. Kemudian baru bisa menurunkan kurva tersebut dengan melihat sejumlah komponen berikut ini. Yang pertama, pengeluaran konsumen. Komponen yang bisa menurunkan kurva permintaan ini salah satunya adalah pengeluaran konsumen. Pengeluaran konsumen merupakan besaran jumlah permintaan yang diminta oleh konsumen itu sendiri terhadap barang maupun jasa. Yang kedua, pengeluaran investasi yang direncanakan. Pengeluaran investasi yang direncanakan juga bisa digunakan untuk menurunkan kurva permintaan. Pengeluaran ini merupakan jumlah pengeluaran yang sudah direncanakan secara matang oleh mesin pabrik maupun perusahaan dan barang modal lain setelah ditambah dengan pengeluaran tertentu. Dalam slide 14 dikatakan, agregat sangat penting dalam urusan ekonomi, khususnya dalam manajemen perusahaan maupun bisnis tertentu. Bahkan agregat juga diperlukan dalam penjadwalan agar jalannya produksi maupun hal berkaitan lainnya bisa berjalan dengan semestinya. Biasanya agregat menjadi tanggung jawab manajer. Pada slide 15 dikatakan, bentuk kurva permintaan agregat. Mudah dipahami kalau kurva permintaan agregat bentuknya dipengaruhi oleh bentuk kurva-kurva yang merupakan unsur daripada kurva permintaan agregat tersebut.
Sehubungan dengan itu, dapat dibedakan antara bentuk kurva permintaan agregat yang diturunkan dari asumsi-asumsi klasik dengan bentuk kurva permintaan agregat yang diturunkan dari asumsi-asumsi Keynes. Bentuk kurva agregatif. Asumsi klasik lawan asumsi Keynes dapat kita lihat dalam slide 15 tersebut. Di sini saya ingin memaparkan presentasi yang sudah dipaparkan teman saya sebelumnya, yaitu pergeseran kurva permintaan agregat. Kurva permintaan agregat secara grafis mewakili agregat demand atau AD. Kurva memiliki kemiringan ke bawah yang berarti bahwa kuantitas yang diminta berkurang ketika tingkat harga meningkat. Pergerakan di sepanjang kurva terjadi karena perubahan tingkat harga. Sementara itu, perubahan faktor-faktor selain tingkat harga menggeser kurva permintaan agregat. Pergeseran ke kanan berarti meningkatkan permintaan agregat, sementara pergeseran ke kiri menunjukkan penurunan. Berikut ini adalah faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan agregat dan kurvanya. Yang pertama, ekspektasi konsumen akan pendapatan masa depan. Kedua, kekayaan konsumen. Yang ketiga, ekspektasi bisnis. Keempat, pemanfaatan kapasitas. Kelima, kebijakan moneter seperti suku bunga dan operasi pasar terbuka. Yang keenam, kebijakan fiskal seperti pengeluaran pemerintah dan pajak. Yang ketujuh, kurs. Yang kedelapan, pertumbuhan ekonomi global. Selanjutnya kesimpulan. Permintaan agregat adalah seluruh permintaan terhadap barang dan jasa yang terjadi dalam suatu perekonomian, baik yang berasal dari dalam negeri maupun yang berasal dari luar negeri. Permintaan dan penawaran agregat dibedakan menjadi dua, yaitu jangka panjang dan jangka pendek. Inflasi, jumlah uang beredar, suku bunga, pengeluaran pemerintah, dan konsumsi berpengaruh signifikan terhadap permintaan agregat. Artinya kenaikan inflasi, jumlah uang beredar, dan suku bunga serta penurunan pengeluaran pemerintahan akan menyebabkan terjadinya penurunan terhadap permintaan agregat. Sebaliknya, penurunan inflasi, jumlah uang beredar, dan suku bunga serta meningkatkan pengeluaran pemerintahan akan menyebabkan terjadinya kenaikan terhadap permintaan agregat. Sedangkan kurs tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap permintaan agregat. Selanjutnya saran. Permintaan agregat dipengaruhi oleh inflasi, jumlah uang beredar, suku bunga, pengeluaran pemerintah, dan konsumsi. Kebijakan fiskal juga dibutuhkan untuk terus meningkatkan permintaan agregat dengan meningkatkan pengeluaran pemerintahan sehingga daya beli dapat terus dijaga dan produksi output nasional terus meningkat. Dengan adanya penelitian ini, berharap semoga analisis dalam penelitian ini dapat bermanfaat sebagai bahan pertimbangan dalam pembuatan kebijakan. Sekian dan terima kasih. Serahkan kepada monitor. Sekian yang dapat kami sampaikan pada video kali ini. Kiranya bisa bermanfaat, dan jika ada kesalahan dalam penyampaian tutur kata dan kalimat-kalimat, kami mohon maaf dan mohon dimaklumi. Akhir kata saya ucapkan terima kasih.